Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Yang pertama, rendah hati adalah sikap merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sopan santun terhadap sesama orang yang memiliki sikap rendah hati, tidak akan meremehkan orang lain. Contohnya, kita harus rendah hati terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita harus sopan santun terhadap masyarakat, terutama orang tua dan guru. Yang kedua, hemat adalah hati-hati dalam menggunakan harta, khususnya dalam memakai atau mengeluarkan uang, harus penuh perhitungan. Contohnya, kita membeli sesuatu, itu harus membeli yang penting atau suatu barang gitu. Jadi kita itu tidak perlu boros. Yang ketiga, sederhana adalah hidup secara wajar, tidak berlebihan, tetapi bukan miskin, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Contohnya, bersifatlah sederhana dan bersikaplah sederhana dan bergayalah sesuai dengan kemampuan masing-masing saja. Seperti itu. Selanjutnya, kandungan surat Al-Furqan ayat 63. Yang pertama, hamba Allah adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati atau tidak sombong. Yang kedua, hamba Allah adalah orang yang apabila disapa dengan ucapan yang mengandung kata-kata yang menghina atau buruk, mereka membalas sapaan itu dengan ucapan yang mengandung keselamatan. Yang ketiga, hamba Allah adalah orang yang selalu zikrullah, yaitu orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kandungan dari surat Al-Isra ayat 27. Yang pertama, sesungguhnya pemboros atau orang yang suka mubazir adalah saudara setan. Yang kedua, setan adalah makhluk yang sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada hadis yang terkait dengan surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ihwana syaitin wa kana syaitana lirabbihi kafura. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Selanjutnya, hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Hukum bacaan alif lam qamariyah disebut juga dengan hukum bacaan izhar qamariyah. Hukum bacaan alif lam qamariyah terjadi apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf berikut di depannya. Alif, ba, waw, kha, fa, ain, qaf, ghain, ha, ja, kaf, ya, mim, ha. Hukum bacaan alif lam syamsiyah disebut juga dengan hukum bacaan idgham syamsiyah. Hukum bacaan alif lam syamsiyah terjadi apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf berikut: to, tha, shod, ro, ta, do, dha, nun, dha, sin, do, za, sha, lam. Yang pertama, alif lam syamsiyah adalah alif lam yang dirangkai dengan salah satu huruf syamsiyah. Alif lam qamariyah adalah alif lam yang dirangkai dengan salah satu huruf qamariyah. Yang kedua, alif lam syamsiyah dibacanya lebur atau idgham. Ada tanda tasydid siddah di atas huruf alif lam mati. Contoh bacaan al-syamsiyah: ar-rahim, ad-duha. Alif lam qamariyah dibacanya jelas atau izhar. Ada tanda sukun di atas huruf alif lam mati. Contoh bacaan al-qamariyah:
walhamdu. Al-hadi. 3. Alif lam syamsiyah. Lam tidak berharokat, lam tidak dibaca, lam dileburkan ke dalam huruf syamsiyah yang ada sesudahnya, sehingga huruf syamsiyah tersebut diberi tasydid. Alif lam qamariyah. Lam berharokat sukun, lam dibaca jelas. Karena lam berharokat sukun, maka huruf qamariyah yang ada sesudahnya tidak diberi tasydid. Selanjutnya mendemonstrasikan bacaan Quran Surat Al-Furqan dan Quran Surat Al-Isra. Yang pertama, Surat Al-Furqan ayat 63. Pada kata Ar-Rahmani, hukum bacaan alif lamnya adalah idgham syamsiyah. Pada kata Al-Lazina, hukum bacaan alif lamnya adalah idgham syamsiyah. Pada kata Al-Ardi, hukum bacaan alif lamnya adalah izhar qamariyah. Pada kata Al-Jahiluna, hukum bacaan alif lamnya adalah izhar qamariyah. Yang kedua, Surat Al-Isra ayat 27. Pada kata Al-Mubazzirina, hukum bacaan alif lamnya adalah izhar qamariyah. Pada kata Asyayatini, hukum bacaan alif lamnya adalah idgham syamsiyah. Pada kata Asyaitanu, hukum bacaan alif lamnya. Selanjutnya, contoh dari perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Yang pertama hemat, yaitu menabung. Yang kedua rendah hati, yaitu bersedekah, menolong sesama. Yang ketiga sederhana, yaitu tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan. Jadi, bersifat dan bersikap sederhana saja. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.